Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Wa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah telah mempertemukan kita kembali di majelis online ini. Sama-sama kita di sini akan belajar ilmu nahwu dari kitab Mutammimah Al-Ajurrumiyah karya Al-Alamah Al-Khattab Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Nah, di sini ada dua saudara kita yang baru bergabung, yaitu ada Pak Sunario dan Ah Ibrahim. Ana dengar kata STDI sejujurnya jadi agak grogi. Nah, jadi kita di kitab Mutammimah ini sudah sampai di bab nawasibul mudhari, yaitu huruf-huruf yang menasabkan fiil mudhari. Di pertemuan terakhir kita masih membahas kelompok kedua dari huruf yang menasabkan fiil mudhari. Bagaimana yang telah kita pelajari bahwasanya nawasibul mudhari itu ada dua bagian, yaitu kelompok yang pertama yaitu kelompok nawasib, kelompok huruf yang mampu menasabkan fi'il mudhari secara langsung. Kelompok yang mampu menasabkan fi'il mudhari secara langsung. Di sana ada 4 anggotanya, yaitu yang pertama adalah an, di mana an ini merupakan huruf yang paling aqwa, paling kuat dalam menasabkan fi'il mudhari. Dan di antara keistimewaan dari huruf an ini, dia juga akan membantu huruf lainnya untuk menasabkan fi'il mudhari nanti. Dia dibutuhkan sebagai elemen untuk menasabkan fi'il mudhari. Nanti dia ke kelompok kedua pembahasannya. Kemudian setelah an ada lan, kemudian ada idzan dan ada kai. Ini kelompok yang pertama, bisa menasabkan fi'il mudhari dengan binafsiha, dengan dirinya sendiri tanpa bantuan huruf lainnya. Kemudian yang kedua yaitu kelompok huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari tapi dengan bantuan an yang disembunyikan. Di sini pada dasarnya huruf-huruf yang tergabung dalam kelompok kedua ini dia adalah huruf yang al-jarrah, yang memajrurkan, huruful jar, bagian dari huruful jar. Karena huruful jar dia itu hanya masuk kepada isim dan memajrurkan isim setelahnya, maka ketika dia masuk kepada fi'il mudhari, maka dia di sini membutuhkan an, membutuhkan kehadiran an. Nah, sehingga an ini itu akan mentakwil atau merubah fi'il mudhari yang terletak setelahnya ke dalam bentuk masdar. Sehingga dari fi'il menjadi masdar atau isim. Barulah huruf-huruf jar tersebut itu bisa masuk kepada fi'il mudhari. Nah, karena sudah ada an-nya. Nah, untuk yang kelompok kemudian kehadiran an ini itu akan memberikan efek secara lafaz, yaitu dengan menasabkan fi'il mudhari yang terletak setelahnya. Nah, kemudian kelompok yang kedua ini juga kemarin sudah kita sebutkan bahwasanya mereka terbagi menjadi 2, yaitu kelompok yang pertama itu yaitu kelompok yang dimana an ini hukumnya hanya sebatas boleh disembunyikan. Artinya an itu bisa kita sembunyikan, bisa pula kita izhar atau kita tampakkan di dalam lafaz, baik secara lisan ataupun tulisan. Kemudian yang kedua yaitu kelompok di mana huruf an ini dia itu idmar an wujuban, wajib disembunyikan. Jadi secara aturan kita tidak boleh memunculkan an ini di dalam lafaz baik secara lisan ataupun tulisan. Karena dia hukumnya itu wajib disembunyikan. Nah, mafhum ya ikhwah? Sampai di sini. Kemarin kita sudah masuk ke kelompok kedua ya.
Wasani wa huwa ma tutmaru'an ba'dahu wujuban. Dan itu ada 6. Kelompok kedua yaitu kelompok di mana huruf-huruf ini membutuhkan bantuan an yang dia itu wajib disembunyikan dan tidak boleh dimunculkan dalam lafaz atau kalimat. Nah, kelompok yang kedua ini itu sitah, kata penulis itu ada 6. Pertama ada kai. Nah, ini kai ketika tidak ada takdir lam yang mendahuluinya, sebagaimana yang telah kita jelaskan. Kemudian yang kedua adalah lamul juhud. Lam juhud yang memiliki ciri khusus yang membedakan dia dengan lam yang lainnya, yaitu didahului oleh apa kemarin? Makana ataupun lam yakun. Nah, kemudian yang ketiga ada hatta, yaitu hatta yang bermakna ghoyah ataupun taklil. Baik. Baru sampai sini ya, kalau nggak salah. Atau hatta sudah dibahas atau belum ya? Ana agak lupa apa. Belum Ustaz, baru sampai yang ini, kai ini. Ya, Lam belum juhud. Ustaz. Belum ya? Belum. Nah, lam juhud sudah? Sudah Ustaz kalau itu. Oh, nah. Oh iya ya. Ana ingat kita kemarin nanya i'rab liu'adzibahum. Berarti baru sampai situ ya? Lam juhud. Nah, berarti kita masuk ke hatta sekarang ya. Kita lihat di sini Bismillah qala al-musannifu rahimahullahu taala wa ja'ala al-jannata mathwahu wa iyana wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin wa hatta in kana al-fi'lu ba'daha mustaqbalan. Kemudian huruf selanjutnya yang menasabkan fi'il mudhari' dengan bantuan an yang wajib disembunyikan adalah hatta. Nah, hatta dia adalah bagian dari huruf jar, hatta al-jarrah, yaitu hatta yang merupakan huruf jar. Sehingga ketika dia masuk kepada fi'il mudhari', maka dia membutuhkan bantuan an, membutuhkan kehadiran an, dan an ini wajib disembunyikan, nggak boleh ditampakkan di dalam kalimat. In kana al-fi'lu ba'daha mustaqbalan. Kalau fi'ilnya itu yang terletak setelah an yang disembunyikan tadi itu mustaqbalan, itu menunjukkan waktu yang akan datang. Menunjukkan waktu yang akan datang. Sehingga mafhum mukhalafahnya dari sini kita pahami bahwasanya kalau fi'ilnya itu menunjukkan waktu hal, yaitu sekarang, maka imtana an-nasbu, maka dia nggak bisa dimansubkan. Karena syarat dari penggunaan hatta yaitu fi'ilnya itu harus bermakna mustaqbal, menunjukkan waktu yang akan datang. Baik. Nah, untuk maknanya sendiri hatta dia adalah harfu ghoyah wa ta'lil. Dia itu bisa bermakna ghoyah, yaitu biasa kita artikan sampai, bisa juga bermakna ta'lil, yaitu biasa kita artikan karena. Biasa kita artikan karena. Nah, tergantung konteksnya nanti. Tergantung indikatornya nanti. Cuma pada umumnya hatta itu bermakna ghoyah, yaitu menunjukkan biasa kita artikan sampai atau sehingga. Jelas ya sampai di sini? Nah, sekarang kita lihat contohnya. Contohnya adalah firman Allah di surat Thaha, hatta yarji'a ilaina Musa. Hatta yarji'a ilaina Musa. Sampai Musa kembali kepada kita. Qalu lan nabraha alaihi akifin. Mereka Bani Israel mengatakan kami akan senantiasa beribadah kepada patung tersebut, patung anak lembu tersebut. Hatta yarji'a ilaina Musa. Sampai Musa itu pulang kepada kita, kembali kepada kita. Nah, perhatikan di sana bahwasanya setelah hatta itu ada fiil yarji. Ada fiil yarji. Dia adalah fiil mudhari. Jelas kan? Nah, cuma fiil mudhari kan dia bisa bermakna mustaqbal, bisa bermakna hal. Nah,
secara konteks kalimat kita bisa pahami bahwasanya yarji' di sini menunjukkan kepada waktu apa? Mustakbal. Sampai Musa balik atau pulang kepada kita. Kan berarti Nabi Musa belum pulang ya kan? Nah, masih memenuhi panggilan Allah. Nah, sehingga di sini makna fi'il mudhari'nya ini jelas menunjukkan kepada mustakbal. Nah, karena itu hatta bisa menasubkan fi'il mudhari' tersebut dengan bantuan an yang mudmarah wujuban, an yang wajib disembunyikan. Sampai sini jelas ikhwah? Gampang ya? Sehingga yarji itu kalau di i'rab bagaimana? Yarji coba di i'rab. Yarji'a fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudmaratan wujuban ba'da hatta mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih li'annahu fi'lun mudhari'un li'annahu sahihul akhir Ustaz. Sahihul akhir. Mumtaz. Nah, hatta sehingga kalau hatta yarji kita i'rab maka dia adalah fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudmaratan wujuban. So, yarji adalah fi'il mudhari yang mansub dengan an yang wajib disembunyikan. Jadi yang menasabkan dia bukan hatta tapi adalah an yang wajib disembunyikan. Bi'an mudmaratan wujuban ba'da hatta. Nah, ila akhir. Bentar. Jelas ya? Contoh lain. Misalkan di surat di ayat puasa wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah hatta sampai yatabayyana lakumul khaytul abyad, sampai terang atau jelas bagi kalian mana benang putih, mana benang hitam karena fajar. Karena fajar atau yaitu fajar, terbitnya fajar. Nah, hatta yatabayyana, di sana yatabayyana juga mansub dengan kehadiran an yang mudmaratan wujuban. Baik, karena yatabayyan di sana fi'il mudhari'nya menunjukkan kepada makna mustaqbal, yaitu waktu yang akan datang. Karena belum jelas, suruh makan dulu sampai nanti jelas mana benang putih, mana benang hitam, yaitu fajar shadiq. Kita lanjut ke huruf yang selanjutnya yaitu au. Nah, au. Nah, cuma dia di sini punya dua makna. Bukan au yang kita kenal yaitu untuk pilihan, ditakhir, untuk memberikan pilihan atau. Tapi di sini dia wa au bimakna ila, au bimakna illa. Nah, huruf au al-atifah di sini maknanya adalah ila, yaitu sampai atau sehingga, dan juga bisa bermakna illa, yaitu istitsna, yaitu kecuali. Nah, pertanyaannya kapan huruf au ini bisa bermakna ila dan bisa bermakna illa? Baik. Jawabannya, huruf au bisa bermakna ila, yaitu sampai atau hingga, itu manakala kalimat sebelumnya itu bermakna urutan sesuatu, menunjukkan urutan sesuatu. Menunjukkan urutan atau proses dari sesuatu. Menunjukkan urutan dan proses terjadinya sesuatu. Sedangkan kalau dia kalau dia tidak bisa dimaknai demikian, tidak menunjukkan proses atau menunjukkan urutan, maka dia itu bermakna illa, yaitu istitsna atau kecuali. Jelas sampai sini ya, Pak? Nah, jadi kalau dia menunjukkan suatu proses atau urutan atau prosedur gitu ya,
maka dia bermakna ila, yaitu sampai atau hingga. Nah, kemudian kalau dia tidak bisa dimaknai seperti ini, tidak mengandung makna proses atau urutan, maka dia itu bermakna illa atau kecuali, istitna. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Contohnya di sini kaqaulihi dibawakan sebuah bait syair la astahilan nasaqba au udrikal muna. Sungguh aku akan melampaui atau menganggap mudah kesulitan ini, ya artinya melampaui kesulitan ini au udrikal muna. Nah, di sini ada huruf au. Dan di sini maknanya bukan atau, bukan au yang kita kenal. Tetapi di sini maknanya adalah ila, yaitu hingga. Nah, karena kalimat sebelumnya itu menunjukkan proses atau urutan hingga terjadi kalimat setelahnya. Nah, la astahilan nasaqba di sini adalah aku akan sungguh-sungguh aku akan benar-benar mengatasi kesulitan ini atau melalui kesulitan ini. Nah, yang namanya mengatasi kesulitan atau melewati kesulitan itu kan membutuhkan proses, membutuhkan tahapan-tahapan tertentu. Au udrikal muna. Nah, kalimat setelahnya itu menguatkan indikator bahwasanya au itu bermakna ila. Sampai aku bisa mendapatkan al-muna, yaitu apa yang aku harapkan. Apa yang aku harapkan. Nah, jelas ya sampai sini. Ini maknanya adalah ila. Au-nya di sini bermakna ila. Sehingga setelah au itu, kalau antum melihat, maka dia itu i'rabnya adalah mansub. Baik. Mansub karena apa? Karena kehadiran an yang mutmaratan wujuba. Bukan karena au. Tapi karena adanya an yang wajib disembunyikan. Baik. Ini adalah contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua wa qaulihi. Nah, di sini penulis akan membawakan contoh di mana au itu bermakna illa. Seperti perkataan penyair wa kuntu idza ghamaztu qanata qaumin kasartu qu'ubaha aw tastaqima. Nah, aku ini kalau ingin memperbaiki kelakuan suatu masyarakat, kasartu qu'ubaha aw tastaqima. Maka niscaya aku akan bersikap keras kepada mereka kecuali mereka itu tastaqim, kecuali mereka lurus dan berperilaku dan berubah menjadi baik gitu. Dan berubah menjadi baik. Nah, di sini perhatikan di satar yang kedua, yaitu wakasar tuku'u baha au tastaqim. Di sini ada au. Kemudian setelah au di situ ada fi'il mudhari. Tastaqima yang dia itu mansub dengan tanda fathah. Mansub dengan tanda fathah. Alifnya ini cuma alif isba, ini karena daruratus syair. Karena untuk menyamakan wazan syairnya saja. Aslinya dia tanpa alif, tastaqima. Jadi mimnya mansub dengan tanda fathah. Nah, di sini au-nya dia adalah au yang merupakan salah satu adawatun nasibah. Salah satu penasab fi'il mudhari dengan bantuan an yang wajib disembunyikan. Nah, makna au di sini itu bukan ila, bukan menunjukkan sehingga ataupun sampai. Tetapi di sini maknanya adalah illa atau kecuali. Karena makna sebelumnya itu kasar tuku'u baha itu bukan merupakan proses sampai terjadinya tastaqim. Artinya ketika aku ingin memperbaiki suatu kaum, itu bukan berarti dari awal aku kasar tuku'u baha, bersikap keras pada kaum tersebut. Sampai mereka benar berubah jadi lebih baik. Tetapi makna syair ini adalah
ketika aku ingin memperbaiki suatu kaum, maka aku akan istilahnya apa? Menasehati dan memperbaiki pelan-pelan dulu. Secara lembut, secara ramah, memperbaiki dan memberi masukan dengan dengan hikmah dan tidak langsung bersikap keras. Nah, kecuali kalau mereka masih ngeyel dan nggak mau dengar, maka kasar tuh ku ubah. Maka barulah aku bersikap keras kepada mereka. Baik. Sampai sini bisa dipahami, Ikhwah? Untuk nawasib yang yaitu au bermakna ila dan illah. Oke. Insya Allah jelas ya. Nah, nah tadi Anda sampaikan bahwasanya au itu adalah au atifah, yaitu dia merupakan salah satu huruf ataf. Ya, jadi au di sini memang merupakan bagian dari huruf ataf. Oke. Kemudian tetapi maknanya bukan ila ataupun bukan takhir, bukan pilihan sebagaimana yang telah kita kenal. Tapi maknanya adalah ila ataupun illa. Sekali lagi itu yang perlu dicermati. Bermakna ila ketika kalimat sebelumnya itu menunjukkan suatu proses ataupun tahapan-tahapan sampai muncul kalimat setelahnya. Nah, apabila tidak bermakna atau tidak mengandung makna proses atau tahapan-tahapan, maka dia bermakna illa atau kecuali. Baik. Nah, kemudian kita masuk ke yang terakhir dari nawasib al-mudhari, yaitu fa'us sababiyah sama wawul na'iyah. Nah, kita lanjutkan nawasib. Qala al-musannifu rahimahullah wa fa'us sababiyah wa wawul ma'iyah. Kemudian anggota terakhir dari nawasibul mudhari yang membutuhkan kehadiran an yang wajib disembunyikan adalah fa sababiyah sama wawul na'iyah. Kita akan bahas sedikit tentang apa itu fa sababiyah sama wawul na'iyah. Fa sababiyah adalah huruf fa yang bermakna sebab, menunjukkan sebab terjadinya sesuatu. Jadi kalimat sebelumnya itu merupakan sebab terjadinya kalimat setelahnya. Ini dinamakan dengan fa sababiyah. Mafhum ya? Kalimat sebelumnya merupakan sebab terjadinya kalimat setelahnya. Ini adalah fa sababiyah. Baik. Kemudian untuk wawul ma'iyah, nah ini sama seperti yang sudah kita pelajari pembahasan apa? Maf'ul ma'ahu. Cuma ini agak sedikit beda. Nah, wawul ma'iyah ya secara fungsi sama, dia menunjukkan bahwasanya kalimat sebelumnya itu terjadi bersamaan dengan kalimat setelahnya. Di zamanin wahid, pada waktu yang sama. Jadi kalimat sebelumnya itu terjadi bersamaan dengan kalimat setelahnya. Sampai sini jelas ya makna dan fungsi dari fa'us sababiyah sama wawul ma'iyah. Kemudian sekarang kita lihat apa syarat dari penggunaan fa'us sababiyah sama wawul ma'iyah dalam konteks penasab fi'il mudhari. Dalam penggunaannya fa'us sababiyah sama wawul ma'iyah itu ketika dia ingin menasabkan fi'il mudhari dengan an yang wajib disembunyikan, maka dia membutuhkan dia ada satu syarat. Yaitu keduanya itu harus masbuqataini binafyin mahdin atau talabin bil fi'li. Keduanya itu harus didahului oleh penafian murni atau talabin bil fi'li. Ataupun juga talab bil fi'li. Ataupun perintah mengerjakan sesuatu. Sekali lagi, ana ulang, penggunaan fa'us sababiyah dan wawul ma'iyah ketika dia ingin menasabkan fi'il mudhari setelahnya dengan an yang wajib disembunyikan, maka dia disyaratkan harus masbuqataini, harus didahului oleh nafyin mahdin atau talabin bil fi'li.
didahului oleh penafian yang murni, memang untuk menafikan sesuatu, ataupun talabin bil fi'li, ataupun perintah untuk melakukan sesuatu. Baik. Nah, ini adalah syarat penggunaannya. Nah, sekarang kita ingin membahas apa yang dimaksud dengan nafiin mahdin terlebih dahulu. Pada dasarnya nafiin mahdin itu adalah ya penafian yang murni, penafian yang tulus, nggak ada udang di balik batu. Tidak ada udang di balik batu, karena dia memang murni untuk menafikan. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan berarti nafi yang tidak murni itu yang bagaimana? Yaitu nafi yang tidak murni adalah nafi yang di sana memiliki makna isbat. Penafian tapi di sana mengandung makna isbat. Nah, itu disebut dengan nafi yang tidak murni. Oke. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah misalkan di kalimat tauhid, la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah, la di sini adalah harfun nafi. Jadi dia adalah penafian, jelas. Nah, hanya saja kehadiran ilah di sini itu membuat dia bukan merupakan kalimat yang merupakan penafian murni. Karena di sana ada udang di balik batu. Di balik penafian tidak ada Tuhan yang berhak disembah di alam dunia ini, di sana ada pengisbatan, makna isbat, penetapan bahwasanya illallah, bahwasanya Allah itu adalah satu-satunya zat yang berhak disembah. Sehingga bahasa kitanya itu ada udang di balik batu. Nafinya itu tidak tulus. Ada isbat di balik nafi. Padahal la itu aslinya huruf nafi, ya kan? Tetapi kehadiran illa maka membuat kalimat tersebut bermakna isbat. Penetapan bahwasanya hanya Allah satu-satunya zat yang berhak disembah. Nah, ini disebut nafi yang goyro mahdin. Nafi yang tidak tulus atau tidak murni penafian. Karena tersembunyi makna isbat di baliknya. Sedangkan untuk penggunaan fa'us sababiyah sama wawul ma'iyah, maka dia dipersyaratkan harus didahului oleh nafiin mahdin. Nafi yang murni. Bukan nafi yang ada makna isbat di dalamnya. Sampai sini jelas ya? Nah, contoh nafiin mahdin itu adalah, kita kembali ke kitab, di ayat yang dibawakan penulis di surat Fatir, Allah berfirman, la yuqda alaihim fayamutu. La yuqda alaihim fayamutu. Maka para penghuni neraka tersebut la yuqda alaihim. Mereka itu tidak di bahasa kitanya mungkin dihabisi, fayamutu, sehingga mereka bisa mati. Artinya mereka akan terus-menerus hidup dalam siksaan. Padahal kalau mau dihabisi itu tentu Allah mampu, tapi nanti tidak ada siksaannya lagi. La yuqda alaihim fayamutu. Mereka itu tidak dihabisi di dalam neraka. Nah, di sini lainnya adalah la nafi. Kemudian fayamutu di sini adalah fa-nya sababiyah. Kenapa? Karena qada atau menghabisi, bahasa kita gitu ya, itu merupakan sebab itu matinya seseorang. Karena pembunuhan atau qada itu adalah sebab matinya seseorang. Nah, sehingga fa-nya di sini bermakna fa sababiyah. Menunjukkan qada itu sebab seandainya itu mereka dibunuh atau dihabisi, maka mereka pasti akan mati. Sehingga ini adalah fa sababiyah yang didahului oleh nafiyun mahdun. Nafi yang tulus murni, tidak ada makna isbat di baliknya. Nah, sehingga dia bisa menasabkan fil mudhari dengan bantuan an mutmarah wujuban. Fayamutu di sana adalah fil mudhari Ana jadi lupa. Af'alul khamsah fayamutuna. Nah, kemudian dia kemasukan fa sababiyah, dan dia setelahnya itu ada
huruf an yang wajib disembunyikan, barulah muncul yamutu yang dia mansub dengan tanda hasfun nun. Nah, ini contoh yang pertama. Jelas ya, Wah, sampai di sini? Kalau jelas ya. Nah, kemudian yang kedua, kita akan melihat contoh dari wawu al-ma'iyah. Wawul ma'iyah. Di sini dibawakan surat Ali Imran. Wa ya'lamas sabirin. Nah, kalau kita, mungkin enaknya kita, buka ayatnya secara keseluruhan. Nah, am hasibatum an tadkhulul jannah. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Nah, ini adalah syahidnya di sini. Wa ya'lamas sabirin. Nah, perhatikan wa ya'lamas sabirin, mana penafian di dalam ayat ini? Mana nafi yang ada di dalam ayat ini? Mana yang menunjukkan penafian di ayat ini? Lama Ustaz. Nah, mumtaz. Lama yang ini ya. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu. Nah, mumtaz. Ini adalah indikator atau penentu makna bahwasanya kalimat tersebut berarti memiliki makna penafian. Dan dia adalah nafiun mahdun, karena tidak ada ilah setelahnya. Tidak tersembunyi makna isbat di dalamnya. Dan Allah, apakah kalian mengira kalau kalian bisa masuk surga begitu mudah? Padahal Allah belum tahu siapakah orang-orang yang berjihad di antara kalian, wa ya'lamas sabirin. Dan juga Allah belum tahu orang-orang siapakah yang sabar. Nah, di sini ada wawu al-ma'iyah. Kemudian setelahnya fil mudhari ya'lama, dan dia di i'rab mansub. Di sini wawul ma'iyah berarti menunjukkan kalimat sebelumnya terjadi bersamaan dengan kalimat setelahnya. Di mana maknanya adalah Allah tidak mengetahui siapakah orang-orang yang bersungguh-sungguh di antara kalian, sekaligus siapakah orang-orang yang sabar di antara kalian juga. Jadi hal tersebut itu terjadi secara bersamaan. Kemudian berarti wawunya adalah wawul ma'iyah. Kemudian di kalimat tersebut juga didahului oleh nafi. Didahului oleh nafi mahdun. Nafi yang tulus, yang murni. Sehingga terpenuhilah syarat-syarat untuk menasabkan fi'il mudhari setelahnya. Makanya di sini ya'lama itu dibaca mansub sebagai dibaca mansub karena ada huruf an yang mutmaratan wujuban setelah wawul ma'iyah. Ada huruf an yang wajib disembunyikan setelah wawul ma'iyah. Jelas ya? Sampai sini mafhum, ikhwah? Kalau tidak ada, sekarang kita akan melihat contoh yang kedua, yaitu contoh syarat terpenuhinya syarat yang mana nafi dan Pak sababiyah sama wawul ma'iyah ini didahului oleh tolab bil fi'li. Didahului oleh perintah untuk mengerjakan sesuatu. Sebelumnya mungkin perlu share dulu bahwasanya tolab itu ada dua juga. Sebagaimana fi'il nafi itu ada dua juga. Ada nafi mahdin dan nafi ghairu mahdin. Begitu juga dengan tolab, bahwasanya tolab itu ada dua. Teman-teman, tolab permintaan atau permohonan melakukan sesuatu itu ada dua. Pertama, dia adalah tolab yang murni, yang jelas, benar-benar permintaan. Yang kedua adalah tolab yang ghairu mahdin. Ini sebetulnya kurang lebih sama dengan nafi. Tolab yang murni dan tolab yang jelas dan tolab yang kurang jelas. Tapi artinya kalau mahdin itu memang di sana terkandung secara sharih itu terkandung makna perintah atau permohonan untuk melakukan sesuatu ataupun meninggalkan sesuatu. Sedangkan ghairu mahdin di sana ada terselubung, permintaan terselubung.
Jadi permintaannya tidak sebagaimana mahdin yang secara vulgar meminta sesuatu. Nah, tolab yang mahdin itu diantara contohnya adalah sama fi'il amr. Amr yaitu perintah. Nah, kan namanya perintah jelas, pasti dia menuntut melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua adalah an-nahyu. Nah, an-nahyu dia termasuk tolab yang mahdin juga. Nahyu kan larangan. Larangan berarti permintaan kita agar orang lain tidak melakukan sesuatu secara tegas. Jadi kita dengan tegas melarang orang tersebut melakukan sesuatu. Kita memohon dia supaya kamu nggak usah melakukan ini. Nah, di antara contoh tolab yang an-nahyu, dia adalah di ayat yang dibawakan penulis di kitab, wala tataghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi. Wala tataghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi. Nah, di situ antum perhatikan di kitab, tataghaw di sana didahului oleh la an-nahiyah. Kemudian fayahilla, perhatikan fayahilla itu adalah syahid. Ada fa sababiyah. Di sana tataghaw dia adalah sebab melampaui batas, adalah sebab kemurkaan Allah, ya kan? Melampaui batas adalah sebab datangnya kemurkaan Allah. Maka fa di sini bermakna sababiyah. Nah, kalimat sebelumnya adalah sebab datangnya kalimat setelahnya. Kemudian kalimat ini juga didahului oleh nahi, yaitu la an-nahiyah. Wala tataghaw. Makanya tataghaw fil mudhari' di sana majzum dengan tanda hasfun nun karena la-nya an-nahiyah. Nanti akan kita bahas pada jawazimul mudhari'. Ya, sehingga terpenuhilah dua syarat penggunaan fa sababiyah. Terpenuhilah syarat penggunaan fa sababiyah. Makanya yahilla itu bisa dibaca mansub karena dinasabkan oleh an yang wajib disembunyikan setelah fa sababi. Oke. Jelas ya Ikhwah untuk contoh yang pertama. Nah, kemudian contoh yang kedua, la ta'kuli samaka wa tashrabal laban, susu. Kalau kita terjemahkan secara bebas seperti itu. Janganlah kamu makan ikan. Nah, di sana la ta'kuli samak, kemudian wata minum susu. Wawunya ada wawul ma'iyah. Kenapa? Karena menunjukkan makan ikan dan minum susu itu di waktu yang bersamaan. Gimana caranya coba? Tangan kanan megang sendok nasi ikan dan kiri minum susu gitu. Susah nanti, selek. Nah, di sini wawulnya sudah menunjukkan wawul ma'iyah. Kemudian kalimat ini didahului oleh nahi, ya kan? La ta'kul as-samak. Ta'kul didahului oleh la an-nahiyah. Maka jelas di sini kalimat ini didahului oleh tolabun mahdun. Tolab yang murni. Sehingga terpenuhilah syarat untuk menasabkan fil mudhari'. Maka nyata syuraba itu di i'rab mansub karena dia ada didahului oleh huruf an yang wajib disembunyikan. Baik. Sampai sini jelas Ikhwah? Kemudian Anda lanjutkan ke layar. Teman-teman bisa lihat lagi. Kemudian di antara contoh tolab yang mahdun adalah ad-du'a. Doa, permintaan. Nah, doa ini kalau amr itu kan kepada orang yang levelnya di bawah kita. Kalau doa itu kepada orang yang sesuatu zat yang di atas kita. Misalkan antara makhluk kepada pencipta khalik, maka kita menyebutnya doa dalam rangka menjaga adab kepada al-khalik. Bukan kita maknai perintah. Kalau kita minta sesuatu, Rabbi zidni ilma, misalkan gitu. Rabbi zidni, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ini kan kita, kalau secara bahasa ya, itu menunjukkan perintah kan. Cuma kan, tidak etis. Kepada al-khalik kita namakan perintah. Makanya at-tolab kepada sesuatu yang di atas kita itu dinamakan atau diistilahkan dengan ad-du'a. Perminta doa. Baik.
Itu adalah tolab mahdi yang ketiga, yaitu ad-du'a. Nah, sekarang kita masuk ke yang ghairu mahdin, yang permintaan yang terselubung. Yang pertama, di antara contoh tolab yang ghairu mahdin, yaitu adalah at-tahdid. Jadi dia tidak secara frontal atau vulgar menunjukkan permintaan. Tapi ada hal lain yang menunjukkan itu adalah permintaan. Tahdid yaitu dorongan atau motivasi, dorongan atau saran. Oke. Di antara contoh at-tahdid yang disambung oleh fa sababiyah adalah firman Allah di surat Al-Munafikun. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Coba ya di ini dulu. Nah, ini adalah contoh at-tahdid. Laula akhartani ila ajalin qarib. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, laula seandainya kau tidak mengundurkan ajalku, fa'asaddaq. Kalaulah engkau bisa mengundurkan ajalku, fa'asaddaq, maka aku pun akan bersedekah. Nah, di sini fa-nya fa sababiyah. Ini adalah syahidnya fa'asaddaq. Fa-nya fa sababiyah. Dan di sini kalimat ini laula akhartani itu menunjukkan perintah terselubung. Laula akhartani. Itu secara implisit atau eksplisit ya istilahnya. Kalau yang tidak tegas lupa Anda. Ya secara terselubung atau kalau nggak salah implisit ya. Secara implisit menunjukkan permintaan kita kepada atau permintaan orang tersebut agar ajalnya itu diundur, agar kematiannya itu diundur ke asaddaq, maka aku pun di situ bisa bersedekah. Nah, di sini ada at-tahdid, yaitu arahan atau saran atau dorongan dan semacamnya. Itu tolab ghairu mahdin yang pertama. Kemudian yang kedua bisa juga at-tamanni. At-tamanni. Jadi sebetulnya tolab itu macam-macam. Di antaranya adalah at-tamanni. Tamanni yaitu angan-angan. Yaitu angan-angan. Contohnya di surat An-Nisa, ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan 'azima. Surat An-Nisa ayat 73. Coba kita bawakan ayatnya. Ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan 'azima. Nah, ya laitani seandainya aku dulu bersama mereka fa'afuza fawzan 'azima. Nah, ini adalah syahidnya. Fa'afuza. Nah, bersama mereka adalah sebab aku memperoleh kesuksesan atau keberhasilan. Maka fa-nya fa sababiyah. Kemudian fa ini, kalimat ini didahului oleh ya laitan. Laitani di sini adalah tamanni, angan-angan yang tidak bisa terwujud. Di dalam kalimat ini terselubung atau tersembunyi makna perintah, yaitu tolong kembalikan aku ke masa lalu supaya aku bisa bersama mereka. Nah, itu adalah perintah yang terselubung. Makanya dia termasuk tolab yang ghairu mahdin. Sehingga di sini fa sababiyah ini sudah terpenuhi syaratnya, maka fi'il mudhari'nya pun bisa mansub dengan tanda fathah. Fa'afuza fawzan 'azima. Baik. Mahfum ya ikhwah? Ini adalah taman yang kedua. Dan yang ketiga adalah istifham. Kata tanya yang dia mengandung makna tersembunyi makna perintah di baliknya. Contohnya adalah di surat Al-A'raf ayat 53. Mana ini? Kita langsung masuk ke syahidnya saja. Fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana. Syahidnya ada di sini, fayashfa'u lana. Apakah mungkin kita memiliki penolong-penolong, pembela-pembela fayashfa'u lana, sehingga mereka pun bisa membela kita. Nah, di sini
kehadiran pembela merupakan sebab pembelaan mereka. Agak berbolak-balik ya. Jelas lah ya, ada pembela maka dia bisa membela kita. Oke. Nah, faknya adalah sehingga fak sababiyah. Nah, kemudian fak sababiyah ini didahului oleh istifham. Fahal lana min syufa'a. Di mana istifham ini mengandung makna perintah atau tolak, permintaan. Yaitu tolong berikanlah kami syufa'a, yaitu pembela-pembela, supaya mereka bisa membela kami. Makanya istifham itu termasuk juga tolak yang ghairu mahdin, tolak yang tersembunyi. Nah, kemudian yang terakhir adalah taroji, yaitu harapan. Yaitu harapan. Nah, contohnya adalah di surat Ghafir ayat 36, ayat 37, babas samawati fa'atoli. Nah, ini adalah contoh taroji. Salah. La'anli ablughul asbab. Firaun berkata kepada Haman, tolong bangunkanlah tangga menuju langit. Asbabas samawat, tangga yang bisa la'anli ablughul asbab, supaya aku bisa sampai kepada fa'atoli'a ila ilahi Musa. Fa'atoli'a ila ilahi Musa. Sehingga aku bisa melihat kepada Robnya Musa. Nah, asbabas samawat, tangga-tangga langit di sini merupakan sebab menurut Firaun ya, merupakan sebab untuk dia bisa melihat Tuhannya Musa. Lihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini faknya adalah fak sababiyah. Faknya fak sababiyah. Ini syahidnya di sini. Nah, cuma syahidnya di sini adalah perkataan Firaun la'alli. Ini adalah syahidnya. Di sini la'alli ablughul asbab, ini adalah kalimat yang menunjukkan taroji, supaya aku bisa sampai ke atas langit. Sampai ke atas langit. Ini adalah taroji. Maka di dalam makna taroji ini, harapan ini itu terkandung makna perintah. Supaya si Haman, bawahannya Firaun itu menyiapkan jalan menuju langit. Supaya fa'atoli'a ila ilahi Musa. Nah, sehingga taroji dia juga tergolong tolab yang ghairu mahdin. Tolab yang tersembunyi. Tidak secara vulgar ataupun sharih menunjukkan permintaan untuk melakukan sesuatu. Jadi kesimpulannya, tolab itu ada dua macam. Sebagaimana nafi juga ada dua macam. Tolab ada yang mahdin, atau bahasa kita tolab yang jelas, to the point. Di sana ada 3, perintah, larangan, dan doa. Doa ini sama dengan perintah, tapi ditujukan untuk level yang atasnya di atas kita. Kemudian yang kedua, tolab yang ghairu mahdin, tolab yang tersembunyi. Dan dia ada 4, ada tahdid, ada tamani, ada istifham, dan taroji. Gampang ya, tinggal banyak contohnya aja. Banyak jenisnya saja. Kita alhamdulillah berarti telah menyelesaikan bab nawasibul mudhari. Bab huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari. Nah, sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, jawazimul mudhari. Nah, huruf-huruf yang menjazmkan fi'il mudhari. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Ustaz, mau tanya, berarti lam yang maksudnya di kitab itu bukan sekedar lam alif ya Ustaz? Lam yang mana? Nafi. Ahyuda. Lam nafi maksudnya Ustaz. Oh, lam nafi. La nafi. Iya, istilah nafi. Kan di kitab kan masuk kota ini binafin mahdin itu, nafin itu bukan sekedar lam aja Ustaz. Kan Anda belum nangkep, bukan sekedar lam aja, maksudnya gimana? Nah, nangkapnya kalau nafin itu lam alif gitu Ustaz. Kayak yang dicontoh di kitab gitu. Nah, tadi kan yang tolak itu kan ada yang laitani lah, salah gitu, lali. Apa itu beda konteks Ustaz? Maksudnya lam
Saja itu Lam yang enggak. nahi gitu, lam alif gitu. Terus kan tadi kan yang di lam tolak itu kan ada yang laitani, lali gitu. Terus nyambung ke Pak Sababia. Heeh. Oh, maksudnya apakah la nafi mahdin itu cuma la saja ataukah bukan gitu? Iya. Oh, eh, nafi mahdin itu enggak cuma la, bisa juga nafiyah, bisa. Hmm. Pokoknya apa namanya? Selain huruf la yang menunjukkan makna nafi, tapi di sana tidak ada isbat di balik nafi. Seperti itu. Kalau misalkan kayak tadi tolap itu enggak cuma amr saja, lam amr misalkan, tapi bisa juga di sana ada yang tersembunyi kayak apa namanya? Tato. Oh, tadi tamani atau taroji itu di sana mengandung makna ada perintah yang tersembunyi. Ya. Tapi kalau apa namanya nafi dia itu selama mahdin, selama dia murni untuk menafikan, tidak mesti dengan la, bisa juga tadi dengan lama, bisa juga dengan ma nafia, atau mungkin dengan laisa nanti dan dan lain sebagainya. Selama dia pokoknya mahdin itu dia bisa memenuhi syarat penggunaan fasababiyah sama wawul ma'iyah. Makanya penulis di sana sebutkan masbuk kota ini binafin mahdin atau talabil fi'li. Kalau nafi penulis kasih sifat mahdin, kasih sifat apa namanya dikasih kriteria tambahan. Gak semata-mata nafi tapi nafi yang mahdin, nafi yang murni. Tapi kalau tolak itu nggak tolabin mahdin, nggak ada sifat atau kriteria tambahan. Pokoknya dia tolak mau yang vulgar ataupun mau yang to the point ataupun yang tersembunyi, maka tolak itu semuanya bisa memenuhi syarat untuk pak sababiyah sama wawul ma'i. Wallahu a'lam. Ya, syukuran Ustaz, jelas Ustaz. Baik. Kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu jawazibul mudhari'. Kita masuk ke materi yang terakhir. Kita akan membahas beberapa saja, yaitu jawazimul mudhari'. Itu huruf-huruf yang menjazmkan fi'il mudhari'. Bismillahirrahmanirrahim wa rahimakumullah. Kita lanjutkan mungkin sampai yang dibaca Ibrahim tadi ya, materi kita di malam ini. Itu bab jawazimul mudhari'. Huruf-huruf yang menjazmkan fi'il mudhari'. Nah, penulis mengatakan di sini wal jawazim thamaniyata asyar. Huruf-huruf yang menjazmkan fi'il mudhari' itu ada 18. Ada 18. Tapi sebagian ulama mengatakan cuma 15. Karena kalau 18 itu penulis di sini yaitu Al-Khattab rahimahullah menghitung alam sama alamma itu sebagai huruf yang terpisah, huruf yang tersendiri. Dan juga kaifama. Nah, kaifama itu beliau sebagaimana para ulama Kufah itu memasukkan kaifama ke dalam jawazimul mudhari'. Sebagian ulama lain itu menyebutkan jawazim al-mudhari' itu cuma 15. Alam sama alamma itu merupakan satu bahasan dengan lam dan lamma. Jadi dihitung satu, nggak dihitung terpisah, sama saja. Cuma bedanya alam sama alamma itu ketambahan hamzatul istifham. Ada huruf istifhamnya. Tapi intinya sama, lam dan lamma. Kemudian kaifama itu mereka tidak menganggapnya karena menurut mereka itu tidak ada syahidnya dari kalamul Arab, dari kalam orang-orang Arab. Nah, kita mengikuti thariqah penulis tentunya di sini jawazim itu ada 18. Kemudian wahia nau'an, dan jawazimul mudhari itu terbagi menjadi dua kelompok besar. Pertama jazimun li fi'lin wahid, yaitu huruf yang menjazmkan satu fi'il mudhari saja. Yang kedua adalah wajazimun li fi'laini, yaitu huruf yang bisa menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus. Nah, jelas ya. Insyaallah teman-teman sudah paham di pembahasan nahwu dasar.
Kita masuk ke kelompok yang pertama dulu, yaitu yang bisa menjazmkan satu fi'il mudhari' saja. Al-awwal sab'ah. Kelompok yang pertama ini ada 7 anggotanya. Wa huwa, yang pertama adalah lam. Biasa kita artikan tidak. Lam, dia adalah, kita kenalan dulu dengan lam. Lam, dia adalah harfun nafyin wa jazmin wa qalb. Harfun nafyin wa jazmin wa qalb. Dia harfun nafi karena menafikan makna kalimat tersebut. Harfu jazmin karena menjazmkan fi'il mudhari' setelahnya. Dan harfu qalbin karena dia mengembalikan makna atau merubah makna fi'il mudhari' menjadi fi'il madhi. Karena fi'il mudhari' kan harusnya untuk masa yang akan datang, tapi dia kehadiran lam ini akan merubahnya menjadi fi'il bermakna fi'il madhi. Makanya dia disebut harfun nafyin wa jazmin wa qalbin. Contohnya adalah nahwu lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang sekufu atau setara dengannya. Ini udah jelas ya. Apa namanya? Yalid. Maka dia majzum dengan kehadiran lam dan tanda jazmnya adalah sukun. Baik. Kemudian yang kedua, sampai sini jelas untuk lam? Insyaallah jelas ya, gampang. Kemudian yang kedua adalah lama. Walamma, nah lama biasanya kita terjemahkan dengan belum. Nah, lama ini dia adalah sama harfu nafyin wa jazmin wa qalb. Nah, dia ada apa namanya? Untuk perbedaannya dengan lam, dia ada sedikit perbedaannya dengan lam, walaupun sama-sama harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Sampaikan perbedaan antara lam sama lama terlebih dahulu. Di sini disebutkan di kitab Qawaid Asasiyah, ana ambil referensi dari kitab lain, bahwasanya lam dan lama itu sama-sama harfu nafyin wa jazmin wa qalb. Sama-sama menafikan makna kalimat tersebut, kemudian menjazmkan fi'il mudhari' setelahnya dan merubah makna dari fi'il mudhari' tersebut ke dalam bentuk madhi. Tetapi ada beda antara lam sama lama. Kalau lam itu yahtamil istimraruna fihi ila zamanil hal. Kalau lam itu masih ada kemungkinan penafiannya itu sampai kepada saat ini waktu berbicara wa in qita'uhu qablahu. Atau bisa juga penafiannya itu hanya sementara dan sudah selesai sebelum zaman berbicara. Misalkan kita contoh kalimatnya adalah lam yakum zaidun. Lam yakum zaidun. Zaid tidak berdiri. Lam yakum zaidun. Zaid tidak berdiri. Nah, di sini kalimat Zaid ini dinafikan dari yakum. Dia tidak sedang berdiri. Dia tidak berdiri. Nah, hanya saja alat penafinya adalah lam, di mana dia mengandung kemungkinan bahwasanya Zaid dari tadi itu tidak berdiri sampai sekarang, atau Zaid itu tadi tidak berdiri tapi sekarang sudah berdiri. Jadi masih ada kemungkinan. Jadi dia yahtamil istimraruna fihi ila zamanil hal wa in qita'uhu qablahu. Dia masih ada kemungkinan penafiannya itu terus berlangsung sampai waktu berbicara, atau bisa juga penafiannya itu sudah berhenti, terbatas sampai beberapa waktu sebelum waktu pembicaraan. Itu adalah jika penafiannya dengan lam. Tapi kalau al-manfi bilama, tapi kalau alat penafiannya adalah lama, maka dia yalzamu istimraruna fihi ilal hal.
maka dia memastikan bahwasanya penafiannya itu terus berlangsung sampai waktu pembicaraan, waktu kita berbicara. Maka ketika kita mengucapkan lamma Zaidun, maksudnya pindah. Lamma yakum Zaidun, maka ini Zaid itu dari tadi nggak berdiri sampai sekarang. Makanya kita biasa terjemahkan dengan lama ini dengan apa? Belum. Zaid belum berdiri. Karena dari tadi sampai sekarang dia masih misalkan duduk gitu. Beda sama lam. Jelas ya Iwa? Sampai di sini apa namanya? Perbedaannya antara lam sama lama. Sehingga dari kalimat ini kita bisa mengucapkan lam yakum. Misalkan lam yakum Zaidun summa oma. Nah, ini adalah kalimat yang benar. Benar hijau biasanya. Lam yakum Zaidun summa qom. Tadi Zaid itu nggak berdiri summa qoma, tapi sekarang berdiri. Atau kemudian beberapa saat setelah itu dia berdiri. Tapi yang kedua, lamma yakum Zaidun, itu tidak boleh kita katakan lamma yakum Zaidun summa qom. Maka ini kalimat yang salah, warna merah. Karena sejak tadi dan sejak zaman pembicaraan itu Zaid tidak dalam posisi berdiri. Sehingga ketika kita katakan summa qoma dengan fi'il madhi, maka ini terjadi kontradiksi. Dari tadi dia duduk kok, kenapa kita tiba-tiba mengatakan summa qom? Jadi kalimatnya keliru. Nah, itu adalah diantara perbedaan antara lam sama lama. Jelas ya Iwa? Sampai di sini. Nah, kita kembali ke lama. Contoh dari Al-Quran, ayat Al-Quran, firman Allah Ta'ala, surat Abasa, lamma yaqdima amara. Sekali-kali tidak, lamma yaqdima amara. Bahwasanya manusia itu belumlah menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya. Belumlah melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Nah, yaqdi fi'il mudhari majzum karena kehadiran lama dan tanda jazmnya adalah dengan harful akhir karena dia mu'tallul akhir. Sampai sini jelas ikhwat. Kita masuk ke saudaranya lam sama lama. Yaitu dia cuma ketambahan alif saja. Hamzah, bukan alif, hamzatul istifham. Wa alam, penulis mengatakan semakal wa alam. Kemudian di antara penjazam fi'il mudhari, penjazam satu fi'il mudhari adalah alam. Yaitu lam ditambah hamzatul istifham, huruf istifham. Jadinya biasanya kita terjemahkan dengan bukankah atau tidakkah. Contohnya adalah alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami melapangkan dadamu wahai Muhammad. Nah, maka nashrah adalah fi'il mudhari yang majzum karena kehadiran alam. Atau majzum dengan kehadiran lam. Nah, yang kemasukan hamzatul istifham. Dan tanda jazmnya dengan sukun li'annahu fi'lu sahihul akhir. Karena dia sahihul akhir. Gampang ya. Jadi alam sama dengan lam plus hamzatul istifham. Kemudian yang selanjutnya alamma. Nah, alamma juga lamma plus hamzatul istifham, huruf istifham. Kaqaulihi seperti perkataan penyair. Jadi ada cengkoknya. Alahini atau ala hina juga bisa. Kalau hina maka dia mabni dengan tanda fathah. Ada dua riwayat. Kalau hini maka dia majrur karena kemasukan huruf jar. Ala hini atabtul masyiba ala siba wa qultu alam ma asfu wa syaibu wazi'. Tatkala ketika aku mencela masa muda
eh, yang atau bukan masyib itu syahid mencela masa tua yang masih tenggelam dalam ke tenggelam dalam kesenangan dunia. Wa qultu ala ma'tu wa syaibu wazi'. Kemudian aku katakan pada diriku sendiri, apakah kamu belum kapok? Apakah kamu belum tobat istilahnya? Wa syaibu wazi'. Padahal sedangkan uban-uban itu telah memperingatkan dirimu akan hadirnya kematian. Oke. Syahidnya di sini adalah alama ashu. Alama ashu. Di mana ashu dia adalah fi'il mudhari yang majzum dengan lamma yang ketambahan hamzatul istifham. Kemudian tanda jazmnya adalah hasfu harfil illah. Jazm dengan tanda huruf illatnya itu dihapus. Naam. Tidak ada ya. Mudah-mudahan jelas semua ya. Nah, insya Allah akan kita lanjutkan pelajaran kita di hari menyelesaikan kalau selesai. Menyelesaikan bab jawazimul mudhari'. Demikian majelis kita pada malam hari ini. Ana mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.